1 dan kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 4 yaitu keutuhan NKRI. Dan bagian D yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan, pertama nama saya Umi Kulsum, saya Riana Najla Farida, saya Monika Diganjani, saya Aurora Masani Putri, saya Siva Hania, saya Irena Malila, saya Fiana Lucia Mardani, saya Rayhan Adli, saya Muhammad Zidan Ibrahim Asrik Jelani, saya Jaki Abdul Gunawan, saya Agil Ataya, saya Sinan Nuradi, saya Emik Bakri Wijaya, saya Stefan Gusnandar, saya Amper Diansah, saya Giandra Pratama, saya Sukmana Marjati, saya Riko Dwi Tangguh, saya Iksan Masim Ramadan, saya Rifki Saputra, saya Hamdan Misbahul Farhi, saya Reza Putra Gunawan. Selamat. Halo semuanya, saya di sini akan menyampaikan materi tentang bentuk negara. Bentuk negara merupakan aspek penting dalam mendirikan suatu negara sebelum negara terbentuk. Berbagai konsep dan rancangan tentu sudah dipersiapkan, termasuk memikirkan siapa nanti yang akan memimpin, berapa baik yang memimpin, bagaimana pemimpin menjalankan pemerintahan. Nah, di sini juga ada yang namanya kesatuan. Kesatuan adalah sifat yang memiliki sifat tunggal dan kedaulatan sepenuhnya dipegang oleh pusat. Menurut Armstrong, terdapat dua sifat bagian penting dari negara kesatuan. Yang pertama, adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Yang kedua, tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat selain pemerintah pusat. Indonesia itu ialah negara yang kesatuan NKRI ataupun juga negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 pasal yang diperkuat, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, dan juga pasal 25A, dan juga pasalnya tuh pasal 35 ayat 5. Itu negara Indonesia NKRI dengan kesatuan. Bahwa negara kesatuan merupakan bentuk yang paling cocok untuk mewadahi suatu bangsa majemuk dengan berbagai macam perbedaan suku, agama, bahasa, dan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemenkan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pemerintahan pusat. B. Serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, tetapi kemudian menggabungkan diri dalam satu federasi dan membentuk pemerintahan federal. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa negara serikat mempunyai ciri utama, yaitu kekuasaan pemerintah sejatinya berasal dari negara bagian yang sebagian urusannya dilimpahkan ke bagian negara federal. Di sini saya akan menjelaskan bentuk negara. Yang pertama ada oligarki. Oligarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya berasal dari kelompok feodal dan mengutamakan kelompok tersebut. Selanjutnya yang kedua, monarki. Negara monarki atau kerajaan adalah bentuk negara yang urusan pemerintahannya dilakukan hanya satu orang. Dan terakhir, C. Demokrasi. Negara demokrasi adalah bentuk negara yang sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Di sini saya akan membahas sistem pendistribusian. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat desentralistik, yakni pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan, bentuk pemerintahan hasil dari republik. Oke, baik. Adapun ciri-ciri pemerintahan monarki, yaitu yang pertama, monarki dalam pemerintahan kenegaraan memiliki satu orang penguasa, yaitu raja. Yang kedua, raja tersebut memiliki kekuasaan dan mutlak. Yang ketiga, raja tersebut berhak
untuk bertahta karena kehendak Tuhan. Menurut Franz Magnus Susano, doktrin ketuhanan merupakan legitimasi kekuasaan raja yang bersifat teokratis. Dan yang kedua yaitu bentuk pemerintahan republik. Istilah republik sebagai pemerintahan mulai dikenal pada zaman Romawi kuno adalah dengan metode pendekatan etimologi atau metode pendekatan dari sudut asal-usul istilah republik. Sebagai suatu bentuk pemerintah, negara Republik Indonesia mengandung arti penyelenggaraan pemerintah dan untuk kepentingan umum. 2, 3. Dalam melaksanakan tugas, pemerintah daerah berhak menetapkan aturan daerah untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dalam undang-undang. Monarki berasal dari kata monos, yaitu satu, dan arkein, yaitu memerintah secara harfiah. Monarki dapat diartikan sebagai pemerintah yang diselenggarakan oleh seorang penguasa. Monarki mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan pemerintah. A. Sistem pemerintahan presidensial. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam satu kekuasaan seorang presiden. Praktek penyelenggaraan negara dibagi dalam 3 bentuk, yaitu A. Monarki absolut, B. Monarki konstitusional, C. Monarki parlementer. Dalam monarki absolut, segenap bagian negara dipusatkan di tangan satu orang.